Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali ada seseorang datang kepada saya dan menceritakan kisah ketika dia melakukan medical check up. Alangkah terkejutnya saudara karena dia mendapati saluran pembuluh darah yang menuju ke jantung itu tersumbat sampai 80%. Saudara, dia begitu sangat heran karena dia merasa selama ini dia sudah menjaga pola hidupnya dengan sangat baik dan sehat. Betapa celakanya saudara, kalau diam-diam kita tidak menyadari ada masalah dan ada penyakit di dalam tubuh kita. Sadarkah saudara, sesungguhnya diri kita ini tidak hanya terdiri dari unsur fisik, namun juga ada unsur roh di dalam tubuh kita. Bukankah betapa celaka juga kalau diam-diam kita tidak menyadari ada masalah di dalam kehidupan rohani kita. Diam-diam kita merasa iman kita mulai goyah. Diam-diam kita merasa kita mengalami kekeringan. Diam-diam ternyata kita tidak mengalami pertumbuhan. Namun kita tidak menyadarinya. Saudara, firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 berkata, kiranya setiap kita bertumbuh ke arah Dia. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Saudara, Allah menghendaki kita untuk bertumbuh. Bukan stagnan. Apalagi mengalami kemunduran. Untuk itu saudara, baiklah setiap kita kalau kita memahami bagaimana caranya kita mengecek kondisi kerohanian kita. Sebuah buku yang ditulis oleh Donald Whitney berjudul Spiritual Check Up memberikan beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada diri kita sendiri untuk kita mengecek kondisi kerohanian kita. Beberapa pertanyaan itu seperti, apakah Anda haus akan Tuhan? Apakah Anda makin dikuasai firman Tuhan? Apakah Anda makin banyak mengasihi? Apakah disiplin rohani masih penting bagi Anda? Masihkah Anda berduka cita karena dosa? Dan apakah Anda merindukan sorga dan hidup bersama-sama dengan Yesus? Saudara, Jonathan Edwards berkata, kita itu ibarat ranting yang melekat pada batang dan akar. Sehingga seharusnya kita memiliki sifat yang sama dengan batang tersebut. Saudara, kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang seharusnya memiliki sifat dan kerinduan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala. Oleh sebab itu saudara, marilah kita mengecek kondisi kerohanian kita. Supaya kita memahami bahwa ada sesuatu yang perlu untuk kita lakukan. Perlu untuk lebih lagi kita komitmenkan. Sehingga kita terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.